Hello everyone, good morning. How's life? I hope you're in the best condition. Hari ini kita akan melanjutkan lagi ya pertemuan kita selanjutnya. Hari ini tentang surat penangguhan dan surat tagihan. Penangguhan ini adalah penangguhan pembayaran ya. Saya pengen gitu ya interaktif bertanya-tanya. Kalian kira-kira paham gak sih di usia 20 tahun ini penangguhan itu apa? Tapi karena saya sendiri yang ngomong, jadi saya lanjutin aja ya sendiri. Oke. Have you ever done this? Jadi pernah gak sih kalian melakukan ini? Pernah gak kalian minta tolong nih ke teman kalian ketika teman-teman punya hutang, baik itu hutang uang atau mungkin hutang belum bayar barang. Aku belum bisa nih bayar hari ini, bayarnya bulan depan ya, awal bulan setelah gajian. Pernah gak sih kayak gitu? Kalau misalnya pernah, mungkin teman-teman akan sangat paham dengan prosesnya. Oke. Surat penangguhan pembayaran dulu ya. Bentar ya teman-teman, ada gangguan nih saya. Oke, balik lagi. Surat penangguhan pembayaran. Ini dibuat oleh pembeli ke penjual ya, dan membawa suasana negatif. Kenapa? Karena surat penangguhan pembayaran ini memiliki maksud teman-teman. Maksudnya adalah menyampaikan ketidakmampuan melakukan pembayaran sesuai perjanjian. Jadi, misalnya perjanjiannya adalah tanggal 10, ternyata ada sebuah kendala dan mereka pengen ditunda sampai misalnya tanggal 15. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi otomatis yang membuat surat ini adalah pembelinya, karena kasusnya yang punya utang adalah pembeli. Oke, lanjut. Nah, remember, ini yang harus diingat-ingat. Saya nulis 3 kotak ini, tapi sebenarnya saya juga lupa-lupa ingat maksudnya apa ya. Before sama dengan better ya itu ya. Kenapa before better? Jadi pastikan ketika teman-teman misalnya naudzubillah ya, teman-teman punya kondisi ini dan teman-teman pengen menangguhkan pembayaran, itu ditulis before, sebelum jatuh tempo. Kalau ditulis sebelum jatuh tempo itu lebih baik, karena itu menunjukkan maksud baik teman-teman untuk menghindari terganggunya hubungan yang sudah terjalin sebelumnya. Jadi teman-teman sudah wanti-wanti nih. Karena apa? Kalau dalam dunia usaha itu pasti kan ada hitung-hitungan budget, hitung-hitungan untung rugi, dan pasti dihitung juga piutang ke clients atau ke pembeli ya. Jadi tanggal 10 itu perusahaan sudah tahu bakal ada pembayaran dari si A gitu ya. Ternyata si A penangguhan nih dan baru ngabari tanggal 10-nya itu. Pasti nanti neracanya akan terganggu. Jadi supaya terjalin hubungannya baik dan sama-sama nyaman, dipastikan mengirim surat ini adalah sebelum jatuh tempo. Kemudian once sama dengan okay. Jadi pastikan bahwa surat ini hanya dikirimkan ketika terpaksa aja teman-teman. Kalau bisa sekali aja ya. Jadi jangan sampai bener-bener berkali-kali gitu ngirimnya. Jadi kalau bisa sekali aja, ya kalau mentok sesekali ya. Tapi kalau bisa hanya di kondisi-kondisi tertentu. Jadi jangan sampai sering menulis surat ini. Kemudian ada kotak yang ketiga, discontinued, maybe. Itu maksudnya adalah bisa jadi akan ada discontinue hubungan teman-teman dengan penjual, antara penjual dan pembeli itu bisa aja discontinue dengan adanya surat ini, karena mungkin penjualnya jera mendapat pesanan dari pembelinya jika pembelinya ternyata punya gangguan keuangan hingga harus ada penangguhan pembayaran. Jadi mungkin next order bakal di di cancel sama penjualnya atau ditolak sama penjualnya. Itu bisa aja terjadi. Jadi sebagai pembeli yang memiliki risiko ini, itu harus disiapkan lah ya, harus lapang dada kemungkinan seperti ini. Oke, lanjut. Ini adalah hal-hal yang harus wajib dicantumkan teman-teman ketika menulis surat ini. Yang pertama adalah transaksi harga jatuh tempo pembayaran. Ini maksudnya adalah supaya lebih mudah aja ya. Kalau pembelinya mencantumkan hal-hal seperti ini, itu lebih mudah bagi penjualnya untuk mencari datanya dari pembeli sehingga cepat tahu mana nih yang harus kita segera proses karena ada penangguhan pembayaran itu tadi. Kemudian yang kedua adalah permohonan maaf atas penangguhan. Jadi harus ada permohonan maaf sebagai wujud rasa penyesalan atas ketidakmampuan tadi ya teman-teman ya.
Walaupun mohon maaf, penulis surat harus menghindari bahasa yang berlebihan seperti maaf beribu-ribu maaf, amat sangat menyesal, dengan amat terpaksa sekali. Itu bukan bahasa korespondensi Indonesia ya. Mungkin bisa jadi korespondensi bahasa Inggris tuh kadang ada yang seperti ini, tapi kalau bahasa Indonesia dihindari aja ya. Jadi mungkin lebih bahasa sederhana aja seperti untuk keterlambatan yang kami lakukan kami mohon maaf, seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah alasan. Alasan ini sangat penting dan harus masuk akal, kalau bisa disertai data ya, tapi paling nggak harus masuk akal ya. Jadi alasan-alasan yang menyebabkan teman-teman menangguhkan pembayaran ini harus benar-benar alasan yang bisa diterima oleh pihaknya penjual juga. Contohnya misalnya ada alasan ada force majeure seperti bencana alam atau kebakaran dan sebagainya. Ada juga adanya kondisi, misalnya ada kondisi pandemi seperti ini sehingga ada sedikit kesulitan di ekonomi dan ada keterlambatan dalam pembayaran dari misalnya dari klien lain, sehingga kita masih belum bisa mencairkan dananya untuk membayar hutang kita ke perusahaan bapak, misalnya seperti itu. Pokoknya alasannya harus yang masuk akal, nggak harus yang super detail, yang penting masuk akal ya teman-teman ya. Dan yang keempat adalah janji pembayaran. Ini harus ada janji pembayaran, dan yang paling penting janjinya harus secepatnya ya teman-teman ya. Dan jangan sampai teman-teman ketika sudah menjanjikan misalnya tanggal 5 akan kami bayar, itu tanggal 5 belum dibayar. Jadi harus benar-benar diusahakan membayar tepat pada waktu yang sudah dijanjikan. Oke. Dan sebenarnya hal seperti ini sudah biasa ya teman-teman ya, terjadi dalam dunia bisnis. Tapi yang paling penting teman-teman harus dipahami bahwa penangguhan pembayaran itu biasanya akan mengakibatkan beberapa resiko. Salah satunya adalah ada denda dan sebagainya. Walaupun kurang etis teman-teman, tapi boleh ya teman-teman meminta untuk dihilangkannya denda tersebut, agar teman-teman tidak terlalu banyak menerima kerugian sebagai pembeli. Dan kita langsung aja mungkin ya melihat di contohnya. Ini ya contohnya, sesuai dengan faktur bla 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 tertanggal 25 Maret 2007 harusnya bayar 20 juta yang menjadi kewajiban kami pada 25 Juni. Ini ya 25 Juni, suratnya tanggal 24 ya, berarti sebelumnya ya. Tetapi karena kondisi pemilu seperti yang kita ketahui bersama tidak memungkinkan untuk pengiriman barang. Nah ini boleh dilanjutkan sendiri ya untuk alasannya. Akhirnya penundaan pembayaran dari klien kami tidak dapat dihindari. Nah ini kan alasannya sangat masuk akal dan juga bisa diterima pastinya dari penjualnya juga. Nah ini kejadian tersebut kan di luar perkiraan. Maka dengan ini kami minta Bapak memberikan kebijaksanaan dengan tidak memberikan denda 1% per hari per keterlambatan. Jadi ini dia juga meminta untuk menghapuskan denda ya. Dan kami akan berjanji akan melunasi kewajiban kami paling lambat tanggal 10. Itu maksudnya bukan 10 Juni, tapi 10 Juli 2007. Jadi bisa dilihat ya, cuman dari sini tadi permintaan maafnya tidak terselip dengan jelas, jadi mungkin membaur aja dengan kata-katanya. Cuman untuk permintaan maafnya nih, poin permintaan maaf ini belum tertulis dengan jelas. Tapi mungkin next teman-teman bisa menambahkan ya di contohnya. Oke, nanti bisa di pause dan kemudian teman-teman baca dan mengerti sendiri dulu ya. Ini surat balasannya ya. Terima kasih atas surat Ibu. Nah ini setelah kami konsultasikan dengan atasan kami dapat menerima penundaan pembayaran yang Bapak usulkan dan memutuskan untuk tidak memberikan denda sampai batas waktu tersebut. Apabila sampai tanggal tersebut Ibu belum menyelesaikan pembayaran, Ibu dikenakan denda 2% per hari ya. Jadi kalau kelewat hari tadi itu baru dapat dendanya. Oke ya, untuk yang tadi boleh di-pause dan kemudian dibaca lagi. Sekarang kita menuju surat kedua teman-teman, biar nggak habis kuota ya kita ya. Oke, ada surat tagihan
Pernah ditagih nggak? Kalau pernah mungkin bisa mendalami isi surat ini ya. Oke, have you ever been billed by someone? Pernah nggak sih teman-teman tuh kayak dikejar-kejar hutang, pernah ditagih gitu? Mungkin nggak pernah ya kalau BAJ. Kita langsung lihat aja ke isi selanjutnya. The points. Yang jelas isi dari surat tagihan ini pasti negatif. Efeknya juga negatif. Dan ini dibuat dari penjual ke pembeli. Bisa 3 tahap. Maksudnya bisa 3 tahap tuh, misalnya surat penagihan pertama masih bersifat mengingatkan, kemudian surat tagihan kedua bersifatnya mengingatkan dan memberikan seperti gambaran sanksi sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang ketiga baru berisi sanksi pelanggarannya. Seperti itu yang maksudnya 3 tahap itu. Dan ini adalah hal-hal yang harus ada untuk apa pembayaran dilakukan, tanggal jatuh tempo, cara pembayaran, dokumen pendukung, kemudian ada sanksi keterlambatan. Kita lanjut aja. Dan ini adalah contoh dari surat tagihan ya teman-teman ya. Kita coba baca yuk. Sesuai dengan faktur bla 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 dan kesepakatan yang telah kita buat pada tanggal 1 Mei 2007 sebesar 5 juta kali 10 itu 10 kali angsuran ya berarti ya. Seharusnya jatuh tempo pembayaran hari ini sehubungan dengan hal tersebut, maka mohon Bapak mentransfer pembayaran melalui rekening BCA nomor bla 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 cabang Kramat. Kami berharap transfer dapat dilakukan paling lambat 3 hari setelah surat ini agar perusahaan Bapak tidak dikenakan denda dan atas keterlambatan sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Ini baik sekali ya sebenarnya ya. Dia mengingatkan pada hari ini jatuh temponya, terus kemudian masih memberi 3 hari waktu untuk bayar secara transfer. Jadi masih diberi waktu longgar sampai 3 hari untuk membayar utangnya tadi. Ini dari penjualnya. Memang kenapa negatif, efeknya negatif, mungkin nanti bisa aja diterima dengan baik, tapi kemudian hubungan dengan pembelinya melonggar, atau bisa ditolak juga ya sama pembelinya ya, karena sekarang kan zamannya yang hutang lebih galak daripada yang ngasih hutang gitu ya, itu katanya netizen ya. Oke, ini untuk contohnya mungkin nanti bisa dibaca sendiri teman-teman. Oke, you have reached the end of the document. Nanti kita move aja ya ke Google Meet seperti biasa, lalu setelah itu lanjut ke WA juga bisa, cuma nanti absennya mungkin di Google Classroom karena backup saya di situ. Untuk selanjutnya kita lanjut aja. Saya harap kalau teman-teman punya pertanyaan apapun boleh nanti ditanyakan waktu kita diskusi. Nggak usah malu-malu bertanya. Buat yang nggak pernah bertanya silakan bertanya juga. Kita lanjut di platform lain ya teman-teman. Terima kasih.